Hai Tenloza, apa kabar semuanya? Di segmen Premium Mid-Range, Vivo V Series dan Galaxy A Series posisinya nggak seperti Poco dan iQOO yang lebih ngedepanin spek tinggi dengan harga yang lebih murah. Tapi sebagai konsekuensinya jelas ada beberapa poin yang pastinya kena sunat supaya harganya bisa ditekan jadi lebih hemat. Beda ceritanya sama Vivo V30 dan Galaxy A55 yang konfigurasi spek, fitur, dan build quality-nya bisa lebih merata hampir di semua sektor. Buat kalian yang pencinta smartphone all-rounder, video kali ini kita akan sharing gimana sih pengalaman penggunaan dari dua smartphone ini. Pastiin kalian nonton terus videonya dari awal sampai habis supaya nggak salah pilih. Dan jangan lupa dukungannya untuk channel ini nanti di akhir video. So langsung aja, ini dia Vivo V30 dan Galaxy A55. Let's go! Oke, biar durasi videonya lebih singkat, padat, dan hemat kuota, saya nggak akan lagi jelasin secara detail spek di atas kertasnya ya. Yang nonton video ini pastinya udah paham lah ya sama spek dari masing-masing HP. Jadi di sini kita hanya akan kembali meng-highlight masing-masing bagian yang penting-pentingnya aja, dan salah satunya adalah harga. Di luar promosi dan gimmick, kedua HP ini tuh dirilis pertama kali di harga 5.999 juta untuk varian 8 plus 256 GB. Ini adalah varian yang paling saya rekomendasiin karena bisa jadi pembelian terbaik antara uang yang kita keluarin sama barang yang kita dapetin. Buat yang rajin suka cek and recheck pergerakan harganya di toko online, kalau beruntung kita bisa dapetin kedua HP ini di harga 5 juta lebih sedikit aja, tergantung dari event promo yang sedang berjalan. Nah, karena pengalaman yang udah-udah, jadi saran saya sih mending kalau ada niat beli V series Vivo atau A series Samsung terbaru, sebaiknya tahan dulu rencana pembelian 1 atau 2 bulan setelah rilis supaya bisa lebih hemat. Biasanya kalau di kelas mid-range, SoC yang paling sering dimending-mendingin apalagi kalau bukan Snapdragon versus MediaTek. Nah, khusus di video sini, perbandingan kedua chipset baru berukuran 4 nanometer ini pastinya bakalan menarik. Exynos 1480 di Galaxy A55 ternyata performanya bisa nempel ketat sama Snapdragon 7 Gen 3-nya Vivo V30 yang pastinya lebih dikenal sama netizen Indonesia yang budiman. 3 percobaan menggunakan benchmark performa mulai dari Antutu versi 10, CPU throttling sampai ke 3D Mark, hasilnya di luar dugaan. Yang tadinya saya pikir Exynos 1480 cupu, ternyata gapnya tuh tipis banget sama Snapdragon 7 Gen 3-nya V30, setidaknya untuk pengujian di varian yang 8 plus 256 GB. So buat daily driver sebenarnya kedua HP ini kelasnya ada di level yang sama. Cuma buat yang pengennya lebih satset ya Galaxy A55 performanya sedikit lebih baik, terutama dalam aktivitas bermultitasking, buka tutup aplikasi, dan juga kecepatan mengakses data. Soalnya tipe storage-nya dia udah UFS 3.1, sementara V30 masih UFS 2.2. Buat dipakai main game, kedua HP ini masuk ke dalam kategori yang relatif cukup aman buat digeber. Data-data dari performa gameplay recordnya juga ternyata masih mirip-mirip. Game-game standar yang rutin dimainin kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile hasilnya cukup memuaskan. Mobile Legends settingan rata kanan ultra, keduanya sama-sama dapat FPS di 118 fps, nggak kena overheating karena suhunya bermain di antara 40 sampai 42 derajat Celcius. Lanjut di PUBG Mobile, settingan smooth ekstrim, rata-rata FPS yang didapat juga stabil 60 fps dengan suhu paling panasnya itu di 41 derajat Celcius. Cuma sayang aja ya, opsi 90 fps atau 120 fps-nya belum dibuka. Baru deh, untuk Genshin Impact perbedaan performanya bisa sedikit kelihatan. Di settingan grafis medium 60 fps, Vivo V30 bisa dapat rata-rata frame rate 50 fps, sementara di Galaxy A55 ada 48 fps. Jadi ya ada selisih sekitar 2 fps. Suhu keduanya juga perbedaannya ada sedikit ya. Di Galaxy A55 suhu tertingginya bisa sampai 43 derajat Celcius, kalau di V30 di 42 derajat Celcius. Jadi lebih adem 1 derajat Celcius. So dari hasil gaming test ini membuktikan kalau kedua smartphone ini cukup worth it buat dipakai main game dengan intensitas medium to heavy user. Sekedar catatan tambahan nih, Galaxy A55 udah support bypass charging dengan catatan menggunakan kepala charger original power delivery 25 watt.
Nice. Di sektor kamera saya nih harus kasih 2 jempol untuk dua smartphone ini. Untuk V30 bisa kasih kapasitas baterai standar 5000 mAh tapi dengan bodi yang jauh lebih tipis. Sementara untuk Galaxy A55, baterai standar 5000 mAh-nya ternyata bisa seawet Vivo V30. Ini sekali lagi menandakan kalau Exynos 1480 punya efisiensi daya yang udah semakin bagus. Keduanya sama-sama bisa dapat SOT standar harian antara 6,5 sampai 7 jam dalam sekali charging untuk di skala pemakaian harian wajar sambil ya sesekali ngegame tipis-tipis. Sayang ya buat urusan charging speed ya Galaxy A55 dibikin malu. Kenapa? Karena V30 bisa lebih cepat 1 jam buat ngisi baterai, udah gitu chargernya gratis alias nggak perlu lagi keluar duit ekstra kayak di Samsung. Galaxy A series dan Vivo V series secara sejarah mereka tuh biasanya punya performa kamera yang oke punya. Di sini Samsung udah harus waspada ya sama ancaman dari Vivo yang menurut saya bisa jadi acuan atau standar baru kamera smartphone mid-range tanpa lensa gimmick dan bener-bener kepake di keseharian. Sekarang nih, V30 semua lensa kameranya udah bisa rekam video 4K sama persis kayak di Galaxy A55. Kerennya lagi, kamera ultrawide dan kamera selfie-nya V30 semuanya punya fitur autofocus yang nggak ada di Galaxy A55. Pilihan mode kamera di V30 juga terasa lebih kekinian ya. Dia tuh ngebawa fitur astrofotografi dan supermoon yang biasanya nongol hanya di kamera HP flagship. Cuma sayang ya, usaha Vivo di bagian software kamera masih perlu ditingkatin. Karena by default kamera apps-nya nggak dikasih mode Pro Video yang proper seperti mode Pro Video di Galaxy A55. Overall, setelah kedua HP ini dijadikan daily driver selama sebulanan ke belakang, untuk kemampuan fotografi di semua situasi dan kondisi, baik kamera utama, kamera ultrawide, dan kamera selfie, saya lebih suka condong karakter kameranya V30. Sementara untuk di videografi, di bagian kestabilan video, Galaxy A55 sedikit aja, tipis lebih baik. Untuk detail perbandingan foto dan video di berbagai skenario, kalian bisa lihat aja nih di slide berikut ini dan silakan aja dikasih penilaian mana yang menurut kalian lebih baik. Oke, sekarang kita ada di rooftop ya. Ini di outdoor 4K 30 fps Galaxy A55 dan Vivo V30. Ini kita panning ke kiri dan kanan, siapa yang lebih stabil. Oke, buat yang tanya gimana video ultrawide, ini deh nih, ultrawide Samsung Galaxy A55 dan Vivo V30. Ini di 4K 30 fps. Sama-sama bisa 4K 30 fps ya. Oke, sekarang kita lagi coba ngetes Full HD 60 fps ya Galaxy A55 dan Vivo V30 di 60 fps. Kondisinya di dalam supermarket kayak gini. Mana yang lebih baik? Oke, ini dia video selfie ya. Ini untuk selfie-nya, ini selfie-nya di 4K 30 fps. Di Samsung nih kayak agak nge-crop ya.
Kalau di Vivo jelas lebih tajam ya warnanya, lebih nge-pop up. Kalau stabilisasi gimana? Oke, sekarang ini di Full HD 60 fps ya. Ini Full HD 60 fps. Kayaknya Vivo ini kamera selfie-nya susah sih buat dilawan ya. Samsung juga masih ada gejala kuning-kuning sedikit nih. Gimana? Oke, ini video di malam hari ya. 4K 30 fps. Di sini kayaknya sama Samsung kebanding banget sama Vivo ya. Ya nggak sih? Ya, kualitasnya jelas banget nih bedanya. Bosen sama HP Mi Trends yang cuma kejar performa tapi nggak mikirin desain dan build quality? Kedua HP ini bisa jadi jawaban. Nah, di bagian ini kita bisa temuin ada banyak banget perbedaan. Buat yang mau main aman, desainnya Galaxy A55 akan lebih masuk ke selera mata banyak orang. Cuma catatannya ada di bobotnya yang bisa sampai 213 gram. Ini jelas bukan kategori smartphone compact yang enak dipegang untuk waktu yang lama. Kalau untuk pemilihan desain frame aluminium mengotak kayak iPhone generasi terbaru, saya pribadi sih suka ya sama desain kayak begini, jadi ya nggak ada komplain. Sementara nih, V30 sedikit lebih berani lewat permainan desain housing kamera belakang yang mengotak, bodi super tipis, dan tentunya layar melengkung. HP ini secara ukuran juga bukan kategori HP compact ya, cuma untuk bobot jelas dong ini lebih enteng daripada Galaxy A55. Sayang buat IP rating 67, dual stereo speaker, external memory card, dan kemampuan elektronik SIM card, Vivo V30 harus sungkem dulu sama Galaxy A55. Nah, buat yang suka layar melengkung ada Vivo V30. Buat yang nggak suka bisa pilih layar flatnya Galaxy A55. Jujur, kalau saya sih lebih suka sama layarnya V30. Dia tuh udah pakai spek layar AMOLED yang lebih up to date menggunakan resolusi 1.5K dibanding Galaxy A55 yang masih di Full HD+. Menurut saya di sini Samsung agak sedikit blunder. Di satu sisi mereka mencoba kasih pengalaman layar yang lebih gede untuk penggunanya, tapi di sisi yang lain resolusi yang dipakai masih sama, efeknya ketajaman, detail, saturasi warna di layar jadi kurang optimal. Kalau cuma dilihat sekilas aja sih mungkin nggak akan terlalu berasa. Tapi coba deh kalau dibandingkan bersebelahan dengan V30, di sini kelihatan banget kalau layarnya V30 lebih superior dari segala sisi. Oke, itu dia tadi komparasi antara Vivo V30 dan Samsung Galaxy A55. Kalau dari sisi pemakaian pribadi, kedua smartphone ini posisinya emang sangat menarik karena all-rounder dan gak cuma fokus di satu sisi aja. Dari pengalaman sehari-hari, One UI-nya Samsung masih jadi pilihan karena yang pertama buat saya sih ini tuh lebih nyaman, dan yang kedua dukungan update softwarenya bisa lebih panjang. Untuk layar pilihannya lebih ke V30, untuk perlindungan dan audio saya ke A55, untuk charger jelas banget ke V30, performa kamera untuk fotografi di semua situasi dan kondisi saya bakalan pilih V30, sementara untuk di bagian kestabilan video Galaxy A55 sedikit lebih baik daripada V30. Nah, secara overall performance kedua HP ini bisa dibilang berimbang dan BT alias beda-beda tipis aja. So, gimana kalau kalian? Lebih suka V30 atau Galaxy A55? Coba deh drop komen di bawah. Sekian video kali ini, jangan lupa untuk kasih supportnya terus ke channel ini. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Hai, Teknoza pamit and stay out. Bye-bye.